kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono XIII Hangabei wafat. Dua motor dan satu truk kecelakaan di Manis Frenggo, Klaten. Seorang pemotor tewas di tempat. Dampak banjir 2 pekan di Tambak Rejo, Kota Semarang. Warga mula alami gatal-gatal. Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono XIII Hangabei meninggal dunia di Rumah Sakit Indriati di Grogol, Sukoharjo Minggu pagi. Rencananya jenazah Pakubuwono XIII akan dimakamkan di Imogiri, Jogja. Kabar duka Minggu pagi datang dari Keraton Kasunanan Surakarta. Kanjeng Sinuhun Pakubuwono XIII Hangabei meninggal dunia di Rumah Sakit Indirati Solo Baru. Sebelumnya, Pakubuwono XIII sempat mendapat perawatan sejak 20 September lalu. Sejumlah kiriman karangan bunga juga tampak dipasang di kawasan Kori Kamandungan. Kereta jenazah juga dibersihkan dan dipersiapkan untuk mengantarkan jenazah Pakubuwono XIII sebelum dimakamkan di Imogiri, Jogja. Untuk rute pemakaman masih menunggu keputusan dari pihak keluarga. Kereta jenazah untuk mengangkat jenazah, kereta jenazah yang untuk mengangkat jenazah dari masjid dari dalam keraton keluar. Berarti bukan kereta tumpang kan? Seperti B12 dulu sama. Jadi ini kereta yang dipakai untuk mengangkut ke tempat. Kalau dulu dari sini masa habis dulu ya ke Balapan, karena kereta yang B12 kan dari sini ke Purwokerto. Nanti ini koordinasinya hampir sama. Kanjeng Sinuhun Pakubuwono XIII Hangabei memimpin keraton sejak tahun 2004 hingga tutup usia. Selama pemerintahannya, Pakubuwono XIII memegang peran penting sebagai simbol budaya sekaligus sakral bagi masyarakat Jawa Surakarta. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Persemayaman jenazah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 berlangsung tertutup. Proses itu hanya akan diikuti keluarga, kerabat, dan abdi dalam. Minggu siang iring-iringan mobil pembawa jenazah PB ke-13 tiba di Kompleks Sasana Putra Keraton. Pintu akses keraton ini langsung ditutup. Persemayaman jenazah Raja Solo diputuskan berlangsung secara tertutup. Meski begitu nantinya tetap akan ada kirap sebelum Gusti Moeng dimakamkan. Untuk rute perjalanan belum diumumkan secara detail, tetapi dipastikan akan transit terlebih dulu di rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandum. Nantinya jenazah akan dimakamkan di Istana Raja Mataram di Imogiri, Bantul pada Rabu mendatang. Pemakaman sudah kita sepakati. Hari Rabu tanggal 5 kita upacara mulai jam 8 pagi itu, dan tadi sebetulnya ada kehendak mau ditransitkan dengan kereta dulu di Purwokerto, tapi sekarang ini sudah pasti kalau kita minta kepada Pak Wali itu di Loji Gandum. Beralih ke informasi lain, diduga ban selip sebuah truk bermuatan tabung LPG menabrak tiang penerangan jalan umum di Klaten. Truk terguling hingga gas melon berserakan, sementara tiang PJU patah.
Warga panik saat melihat kepulan asap keluar dari truk pengangkut gas LPG 3 kg. Tidak ada satupun kendaraan yang berani melintas di Jalan Raya Jogja Solo, tepatnya di Desa Blangwetan, Klaten Utara, Klaten. Setelah asap kendaraan bisa ditangani, warga bersama petugas mengevakuasi truk yang terguling. Kecelakaan pada Sabtu sore ini diduga terjadi karena ban kendaraan selip. Truk sampai menabrak tiang penerangan jalan. Saat kejadian, wilayah ini tengah dilanda hujan. Diduga KBM truk mengalami ban selip sehingga pengemudi tidak bisa menguasai laju kendaraannya, kemudian oleng ke kanan dan membentur tiang penerangan jalan. Untuk korban ada satu masih dalam pemeriksaan rumah sakit terdekat. Untuk saat ini KBM truk sudah kita amankan di kantor unit Lakalantas Gakum Polres Klaten. Untuk perkembangan penyelidikan masih kita dalami lagi pemeriksaan untuk saksi-saksinya. Tabung gas sempat berhamburan di jalan raya. Sempat terjadi kemacetan sesaat namun sudah kita kondisikan. Usai memindahkan muatan gas melon ke kendaraan lain, petugas kemudian mengevakuasi tiang PJU yang patah sehingga tidak membahayakan pengguna jalan. Pengemudi truk yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten. Sementara kendaraan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten sebagai barang bukti. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Masih dari Klaten, kecelakaan 2 motor dan 1 truk menyebabkan seorang pemotor tewas di tempat. Awalnya korban terjatuh lalu tertabrak truk yang tengah melaju kencang. Nyawa seorang pria melayang dalam kecelakaan yang terjadi di Simpang 3 Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Manis Renggo, Klaten. Pemotor itu tewas usai bersenggolan dengan motor lainnya lalu terjatuh dan tertabrak karena di saat bersamaan melaju kencang sebuah truk. Dan sepeda motor metik mengurangi kecepatan dan berhenti karena bertujuan menyeberang ke kanan ke arah Manis Renggo. Searah di belakangnya berjalan sepeda motor bebek dengan jarak yang terlalu dekat dan tidak bisa menghindar sehingga membentur bagian sebelah kiri sepeda motor metik, kemudian terjatuh searah dari arah Manis Renggo menuju Prambanan berjalan kendaraan truk sehingga terjadi benturan yang kedua. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sudarji Tirtonegoro, Klaten. Seluruh kendaraan kemudian dibawa ke kantor Gakum Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Cuaca ekstrim melanda 2 kecamatan di Kabupaten Magelang. Atap pondok pesantren dan sejumlah rumah dilaporkan rusak. Angin kencang dan hujan deras melanda Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Cuaca ekstrim pada Jumat lalu membuat salah satu pesantren kena dampaknya. Atap genting dari asrama santri berhamburan, menyebabkan buku dan pakaian santri basah dan rusak. Selain asrama santri, bangunan sekitar juga turut rusak. Total kerugian mencapai 50 juta rupiah. Tiba-tiba hujan lebat disertai dengan angin yang sangat kencang. Jadi begitu cepat akhirnya ya ada anak yang azan, udah gimana lupa, ternyata begitu reda ternyata kejadian sudah seperti ini gitu. Pak, jadi rusak apa aja? Cepat sekali. Rusak apa aja nih Pak? Yang rusak itu terutama yang paling banyak genteng. Ada genteng, ada asbes, kemudian di depan halaman MTS itu ada galvalum yang roboh juga, kemudian ada warung kantin adik saya itu juga asbes sama genteng itu juga rusak. Yang terutama ini anak-anak tadi tidak sempat menyelamatkan, ada beberapa baju sekolah, baju, ada kitab, ada buku, ini karena tiba-tiba jadi basah mungkin semua, beberapa basah ini yang lantai 2. Selain pondok pesantren, pepohonan dan belasan rumah warga yang berada di 2 kecamatan yakni Salaman dan Kajoran juga rusak karena terhempas angin kencang dan tertimpa pohon tumbang. Angin kencang. Dan angin kencang ini berdampak pada satu
Pondok Pesantren An-Nawawi ini juga kerusakan khususnya atap pada terbang. Kemudian satu rumah tertimpa pohon di Kecamatan Salaman di Desa Purwosari tersebut. Juga berdampak kepada rumah rusak ringan hingga sedang. Hampir semuanya yang kita laporkan ini adalah pohon tumbang, kemudian listrik yang roboh, kemudian atap rumah juga banyak yang roboh. BPBD Magelang mencatat ada 8 rumah dan bangunan yang rusak dari 2 kecamatan yang dilanda cuaca ekstrem. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.